Hai para YouTuber, selamat datang di channel YouTuber Pemula Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang satu hal yang penting di dunia YouTube ya. Dan satu hal ini ketika teman-teman melakukannya maka itu akan fatal. Nah, kemarin sempat saya bahas tentang satu hal yang memang penting juga di dunia YouTube, yaitu satu hal yang kemarin kita bahas atau musibah yang kita bahas adalah bisa melanda semua para YouTuber, termasuk YouTuber yang masih pemula, kemudian YouTuber profesional ataupun bahkan YouTuber yang sudah terkenal. Dan kemarin teman-teman udah bisa melihat di video saya sebelumnya ya tentang satu hal tadi. Satu hal tadi itu apa? Atau musibah para YouTuber itu apa? Yaitu tentang rasa malas. Nah, sebenarnya ini bukan hanya kepada para YouTuber saja, tetapi melainkan pada kita semua, siapapun Anda yang merasa manusia pasti pernah merasakan hal ini. Dan kemarin juga udah disebutkan solusinya untuk mengatasi hal tersebut ya teman-teman. Untuk mengatasi rasa malas ketika di dunia YouTube bagaimana? Yaitu saya sebutin aja di sini, yaitu solusinya adalah ketika teman-teman waktu senggang sekarang itu buat video sebanyak mungkin dan diupload sebanyak mungkin ya, diupload pada saat senggang tersebut. Kemudian teman-teman buat video, kemudian edit sesuai dengan keinginan teman-teman dan kemudian upload. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika kita sedang sibuk di kemudian hari ataupun sedang ada acara ataupun ada hal yang urgent lainnya yang kita tidak bisa membuat video, maka stok ataupun cadangan video kita itu sudah ada. Dan kalau bisa teman-teman tinggal dijadwalkan saja ya. Jadwalkan jam tayangnya jam berapa, dan kemudian kita bisa melaksanakan aktivitas lain, kewajiban yang lain di dunia nyatanya. Nah, oke. Nah, itu satu hal yang kemarin ya yang melanda pada setiap YouTuber. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang satu hal ini yang fatal, yang apabila ini dilakukan maka hancur sudah karir YouTuber teman-teman semuanya ya. Oke, kira-kira apa itu ya teman-teman? Nah, sebenarnya pembahasan ini sudah dibahas oleh para YouTuber lain dan mungkin teman-teman juga udah mengetahuinya. Dan khusus di sini bagi teman-teman yang masih pemula seperti saya dan kemudian ada rekan-rekan di sini yang hadir, para subscriber semuanya. Nah, hati-hati dengan satu hal ini ya teman-teman. Kita akan membahasnya dan kita juga akan membahas solusinya juga. Oke. Nah, jadi saya sarankan teman-teman simak sampai akhir ya, agar kita bisa menuai manfaatnya dari video ini. Oke. Nah, YouTube seperti yang kita ketahui bahwasanya YouTube itu adalah salah satu platform penyedia media video berupa video ya teman-teman, yang kedepannya adalah untuk keperluan bisnis. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, ini pendapat saya pribadi ya teman-teman, karena di dunia YouTube sendiri tidak mungkin hanya cuma-cuma ya teman-teman. Dan faktanya adalah sekarang banyak pengiklan ke YouTube yang mengasih kita para YouTuber gaji dari iklan tersebut. Jadi gajian teman-teman itu, gajian para YouTuber itu adalah dari AdSense ya, dari iklan tadi. Nah, tentunya kedepannya memang project YouTube ini adalah bisnis ya teman-teman. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasanya menjadi YouTuber ataupun menjadi partner YouTube memang dikasih kebijakan oleh YouTube itu sendiri. Videonya itu mau ngebahas apa itu sudah disediakan ya teman-teman, dari mulai kategorinya, kategori hiburan, kategori pelajaran, edukasi gitu ya, seperti ini ya, seperti kita tutorial sekarang ini termasuk edukasi ya teman-teman, kategori apalagi musik gitu ya, ataupun dan lain sebagainya itu sudah disediakan. Nah, itu artinya kita bisa mengambil peran di situ sesuai dengan kemampuan kita, hobi kita ataupun minat kita yang akan kita buat di YouTube tersebut.
Nah, untuk teman-teman yang suka mancing, untuk teman-teman yang suka off-road gitu ya, untuk teman-teman yang suka jalan-jalan, nah teman-teman bisa sambil merekam situasi ketika mancing, ketika off-road, ketika jalan-jalan, bisa ya di situ. Dan itu memang sudah disediakan dan itu memang diperbolehkan seperti itu ya teman-teman. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah tentu salah satunya jika mengandung klaim hak cipta seperti musik yang mengandung hak cipta, kemudian video-video juga yang mengandung hak cipta seperti video orang diambil gitu ya. Nah itu hati-hati teman-teman, nanti teman-teman bisa kena teguran. Mungkin saat ini teman-teman belum ditegur nih sama si YouTube-nya karena masih proses, tapi suatu saat tanpa pemberitahuan teman-teman bisa ada di ban langsung. Kalau misalkan bisa ada pemberitahuan SP1, 2 sampai 3 ataupun bisa langsung. Nah, teman-teman, ini yang pernah saya alami juga ketika saya mencoba meriset, membuktikan sendiri bagaimana saya ngambil video orang lain kemudian tempelin di channel tersebut. Sudah ada pemberitahuan 1 kali dan si orang yang kita ambil videonya itu tidak terima, dia langsung nge-banned. Jadi menyarankan langsung ke YouTube-nya, udah di-banned aja channel ini. Nah gitu ya teman-teman. Nah itu sedikit informasi bagi teman-teman, hati-hati yang sedang mengambil video orang lain. Nah itu suara ayam ya, yang sedang mengambil video orang lain ya teman-teman. Nah hati-hati, suatu saat pasti Anda terkena satpam YouTube ya, karena kita statusnya di situ sebagai mencuri video orang. Dan orang yang kita curi videonya itu tidak terima, nah itu masalahnya. Tapi kalau lain halnya dengan orang yang kita ambil videonya tapi orang tersebut menerima karena ada bagi hasil keuntungan di situ, kita ngambil videonya kemudian dia bersedia asalkan dalam tanda petik bagi hasil ya, ketika ada iklan kemudian pendapatannya dia mendapatkan juga, nah itu beda halnya ya teman-teman. Jadi ada yang sifatnya itu ada yang langsung keras ya tegurannya karena si pemilik video gak terima, ada juga yang langsung memang bagi 2 gitu, pendapatannya bagi 2. Jadi kita yang ngambil video dia bisa kemudian kalau dapat adsense-nya dia juga dapat gitu ya teman-teman. Nah ini biasanya video musik kayak seperti itu ya teman-teman. Nah kita kembali lagi ke hal yang tadi. Satu hal yang akan membuat YouTuber karirnya hancur adalah, jawabannya teman-teman, berhenti mengupload. Nah pasti teman-teman tahu kan ya. Nah ketika teman-teman sebagai YouTuber, sebagai kreator atau konten kreator, tapi bukan penonton ya teman-teman, sebagai konten kreator atau pembuat video di YouTube ini, ketika berhenti saja mengupload, berhenti selama 1 tahun, berhenti selama 7 bulan, bahkan kemarin yang miliknya Bang Blians Tutorial channel lainnya gitu ya, dismonet gara-gara nggak upload selama 6 bulan. Nah ini hati-hati ya teman-teman, ini bisa berbahaya. Nah kita membangun channel ini susah payah. Mungkin teman-teman lain seperti suhu-suhu kita pada Instan Tutor, Blians Tutorial itu gak masalah ketika mereka channelnya di-banned 1 gitu, karena mereka masih punya banyak channel yang udah monetisasi. Sementara kita yang masih berjuang, masih hanya mengandalkan 1 channel saja, pendapatannya belum karuan, sementara mereka pendapatannya udah jutaan dari dunia YouTube. Nah kita yang masih berjuang, masih unyu-unyu, masih pemula, kita akan kelabakan. Jadi intinya adalah jangan berhenti mengupload ya teman-teman. Buatlah sebanyak-banyak video tersebut ya, sesuai dengan keahlian kita, hobi kita, pekerjaan kita, ataupun bahkan minat bakat kita. Silahkan diupload sebanyak-banyaknya. Nah mungkin video ini sampai di sini dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus berkarya, membuat videonya sebagus mungkin, karena saya yakin kita ini menyodorkan ini menurut kita sudah bagus ya. Kita sudah bersusah payah membuat video dengan peralatan yang ada. Nah dan intinya adalah dari video tersebut manfaatnya ya teman-teman. Apa manfaatnya? Ya semoga bisa membantu dan semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Semangat berkarya,
Salam YouTuber pemula. Bye bye.